Hoki dong lo lihat setan. Kata mak gue nih ya, kalau lihat setan tuh lo mau dapet duit. Nggak lucu lo, Bay. Buruan ah, ayo kita cabut dari sini. Nyantai aja sih. Nih, lo lihat jimat gua. Nggak akan ada apa-apa selama ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, seminggu sekali akan ada sebuah cerita pendakian mistis untuk teman-teman dalam segmen Bukan Pendakian Biasa. Nah, kali ini ada cerita pendakian berbumbu mistis yang dialami oleh Kiki ketika mendaki ke Gunung Salak. Dalam keterangannya, kisah ini adalah kisah nyata. Kiki mendaki Gunung Salak bersama kedua sahabatnya. Nah, untuk cerita lengkapnya, mari kita langsung simak saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Klakson Metro Mini terus menyala nyaring seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudinya menyuruh mobilku untuk minggir dari jalannya. Dasar Metro Mini gila. Masa gua harus mati konyol nerobos rel sih? Puyeng banget. Gila. Suntuk banget dah gua. Apa gua terima ajakan Bayu aja ya? Itu adalah 2 hari yang lalu. Hari Senin pertama sebelum aku menerima ajakan Bayu, sahabatku, untuk muncak. Oh ya, perkenalkan namaku Kiki. Usiaku 23 tahun dan aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatanku dengan Bayu sudah terjalin sejak kami sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA. Ini adalah kali pertama buatku untuk naik gunung, tapi bukan buat Bayu. Kalau kata teman-temanku sih, Bayu itu lahir bukan di rumah sakit, tapi lahir di gunung. Kalau kataku sih biasa aja sih ya, nggak ada yang spesial dari Bayu. Cuman karena dia anggota pecinta alam aja. Tapi aslinya dia jarang naik gunung, cuman suka sesumbar kalau habis naik dan suka bikin bumbu di ceritanya. Tapi buatku yang tahu semua kartunya, aku cuman diem aja dan bilang, ya mungkin sih gitu. Kalau ada teman yang nanya bener nggaknya cerita si Bayu waktu naik gunung A atau gunung B. Akhirnya, aku pun berangkat juga dengan Bayu dan Ismail. Dengan alasan melepas stres di kantorku, kami sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Nama Gunung Salak sendiri berasal dari nama Salaka, yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya, jika niat kita tidak baik, maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki. Walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda. Pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan seperti bercanda berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki. Karena hal itu akan membuat penghuni gunung murka. Aku adalah satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya, tadinya ada teman perempuan kita yang bernama Sani yang ingin berangkat bersama. Namun dia cancel berangkat di menit terakhir karena nggak mendapatkan cuti. Walau cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara tidak langsung menjadi pemimpin di kelompok karena selain dia anak pecinta alam, dia cerita dia sudah 2 kali berhasil muncak di gunung ini. Kami sepakat memilih jalur pendakian yang terpendek walaupun terkenal sulit medannya. Selesai registrasi,
Kami mulai jalan menuju gerbang rimba dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan HP dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliranku memotret, secara aneh, foto yang aku ambil tidak pernah fokus dan selalu berbayang. Sampai akhirnya, Bayu tidak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Ah, bego amat lo Ki. Masa foto aja lo gak becus? Gimana di atas nanti lo? Nangis lagi lo minta pulang. Aku sudah tidak heran lagi sama sikap Bayu yang songong. Memang begitu sikap dia. Jadi aku tidak ambil pusing. Tapi yang membuat aku heran dan aneh, kenapa foto yang aku ambil tidak pernah fokus dan selalu ngeblur. Segera aku buang jauh-jauh pikiran negatif, takut diaminin setan. Apalagi kami baru saja mulai pendakian. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, kami mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut. Jadi menambah kesan angker gunung ini, menurutku sih. Tapi lagi-lagi, aku buang jauh-jauh pikiran negatif dan aku menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kami turun lagi ke sini. Kami pun memulai pendakian. Jalur menuju pos pertama bisa dibilang tidak terjal. Walaupun di beberapa titik treknya agak tricky karena melewati jalanan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika kita mulai mendaki, mulai turun gerimis dan membuat trek semakin sulit untuk dilewati karena lumpur yang cukup dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalan. Berkali-kali aku tergelincir dan kami memutuskan untuk istirahat sebentar memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang semakin deras, aku mendengar suara desahan nafas seseorang. Shh, lo dengar suara orang nafas gak sih? Itu dari arah situ. Nafas? Enggak Ki. Kalau lo Bay? Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang aku tunjuk. Ah, perasaan lo aja kali Ki. Cuman suara hujan itu. Iya, mungkin karena dingin gue jadi berhalusinasi kali ya. Tapi sebenarnya aku cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari semak-semak di sebelah sana. Tapi karena takut dianggap lebay sama Bayu dan Ismail, akhirnya aku kembali mencoba berpikiran positif. Ketika hujan mulai mereda, kali ini benar, kami mendengar suara langkah mendekat dan ternyata kelompok lain baru saja tiba di tempat ini. Ki, kayaknya tadi yang lo dengar suara nafas mereka ya? Mail berbisik pelan. Ia takut para pendaki itu mendengar bisikannya. Ya nggak mungkin lah Mail, mereka kan datang dari bawah. Suara nafas yang gua dengar itu datangnya dari sana. Aku kembali menunjuk ke arah semak-semak. Yaudah, kalau gitu benar itu hujan Ki. Malas berpikir repot, Mail akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami pun berkenalan dengan para pendaki. Dan setelah bersalaman, laki-laki yang aku yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Bayu. Kalian bertiga aja ya? Iya, kita bertiga. Tadinya sih kita mau naik berempat, tapi satu teman kita berhalangan. Emang kenapa Kang? Bayu menjelaskan panjang lebar. Gabung aja sama kita. Kita mau muncak. Adik-adik mau ke kawah atau ke puncak? Kalau mau ke puncak, kita sama-sama aja. Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi samar-samar aku mendengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. Duh Kang, kalau nambah mereka, jumlah kita jadinya ganjil. Kan Akang paling ngerti bagaimana kalau muncak ganjil. Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan dengan sebuah kibasan tangan di udara, Kang Daud berbicara dalam bahasa Sunda. Yang penting jaga kelakuan, jaga omongan. Jangan memetik tanaman seenaknya. Sama jangan ngerusak alam. Hamdan pun mundur teratur dan tampaknya tidak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami untuk bergabung. Jadilah kami bersembilan melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan,
kami memilih jalur untuk menuju ke puncak. Dan aku meminta waktu untuk beristirahat karena karirku terasa semakin lama semakin berat. Tuh kan, udah capek lo Ki. Jangan cengeng lah, ayo kita lanjut naik sebelum gelap sampai pos Bajuri. Aduh, gua nggak cengeng, tapi sumpah karir gua berat banget. Ya sudah, kita istirahat aja dulu. Kang Daud yang dari tadi diam akhirnya bersuara dan duduk di sebelahku. Beliau mengeluarkan sebatang cerutu dan mulai membakarnya, menghembuskan asapnya ke arahku. Yang jelas aku mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan cerutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai mulutnya komat-kamit. Setelah itu, Kang Daud memberikan botolnya kepadaku. Minum dulu dek, biar kuat jalannya. Aku nurut dan minum seteguk, 2 teguk, lalu menutup botolnya. Kang, ada yang ngikutin saya ya? Shh, nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi? Memang benar sih Kang Daud itu pantang banget untuk ngomongin hantu, setan, atau demit di atas. Akhirnya aku mengangguk dan kami kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kami untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di sana. Entah karena hujan atau memang aku yang sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali aku merasa seperti ada yang mengawasi kami dari balik lebatnya pepohonan hutan ini. Belum lagi, aku merasa bukan hanya karirku yang bertambah berat, tetapi kakiku juga semakin berat melangkah, seperti membawa beban puluhan kilo rasanya. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. Oke, kita stay di sini. Yuk, kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini. Selesai kami membangun tenda, Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kami telah melewati mata airnya di persimpangan tadi. Sebelumnya, Kang Daud tampak keberatan karena menurut beliau, persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu, di atas tidak akan ada lagi mata air, sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Aku juga merasa tidak setuju dengan Bayu, tapi aku ngerti banget adat Bayu yang pasti tidak akan menurut kepada orang lain, sehingga aku mengajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. Bay, ngapain juga sih lo ngotot cari air? Ismail setengah mendongkol sama Bayu karena kami harus turun lagi untuk ngikutin maunya dia. Udah, tenang aja, aman kok kalau pergi sama gua. Lagi pula nggak jauh juga kok tempatnya, paling 10 menitan. Lagian gua pergi sendiri juga nggak apa-apa. Lo berdua ngapain juga ikut sih? Duh, perut gua kena lagi. Ismail memegangi perutnya. Kenapa lo? Kebelet berak? Dah lo di sini aja, selesaiin urusan hajat lo. Gua pergi sama Kiki aja. Setengah mengajak Ismail, Bayu tersenyum sinis. Serius, gak apa-apa Ki. Ismail melihatku untuk minta persetujuan dengan muka pura-puranya yang menahan hajat. Setengah hati aku menjawab, iya deh gak apa-apa Il, gua pergi berdua aja sama Bayu. Bay, nanti kita cepat aja ya, biar gak keburu gelap. Iya, santai Ki. Aku dan Bayu bergegas menuju ke mata air. Sesampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol kami dan aku melihat pemandangan sekitar. Kabut mulai turun. Aku melihat jam tangan, waktu menunjukkan pukul 3 sore. Tapi karena suasana yang berkabut, suasana jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah mengapa, sekarang bulu kuduku mulai meremang. Apalagi ketika aku mendengar bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup jauh terdengar, tapi aku merasa mendengar suara geraman di kejauhan. Sekarang aku mulai parno. Oi Bay, cepetan dong. Tar dulu Ki, gua sekalian kencing nih di situ. Bentar ya. Bayu pergi sedikit menjauh. Buat mengusir ketakutanku, aku mencuci mukaku. Aku merasa ada orang di belakangku. Sontak aku menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air ini. Maaf Kang,
mau minum juga ya di sini? Aku bernafas lega. Ternyata pendaki lain, bukan jurit atau demit. Pendaki itu cuma tersenyum dan mengisi gelas minumnya dengan air. Memecah kesunyian, aku mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. Sendiri aja, Kang? Teman Akang kemana? Nggak ada, saya lagi solo trekking kok. Dia tersenyum. Ya sudah, Kang, silakan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu ya. Baru beberapa langkah, tercium bau busuk dan perasaanku langsung tidak enak. Baru aku sadar, kayaknya ada yang aneh dengan Akang itu. Seketika aku menoleh dan benar saja, ternyata Akang itu sudah menghilang. Gak mungkin, baru beberapa langkah aku pergi, Akang itu sudah menghilang. Dan tidak ada sama sekali suara langkah dia pergi dari tempat ini. Buru-buru aku menyusul Bayu. Bayu, cepetan Bay. Ayo kita cabut dari sini, cepet. Ngapain sih lo buru-buru banget Ki? Udah deh Bay, cepetan Bay. Tadi gua ketemu setan. Aku setengah menyeret Bayu menjauh dari situ. Wah, hoki dong lo lihat setan. Kata mak gue nih ya, kalau lihat setan tuh lo mau dapet duit. Nggak lucu lo Bay. Buruan ah, ayo kita cabut dari sini. Nyantai aja sih. Nih lo lihat jimat gua. Nggak akan ada apa-apa selama ada ini. Bayu tersenyum sombong memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit dan digantungnya di leher sebagai kalung. Terserah lo Bay, tapi please cepetan deh kita balik ke tenda. Sumpah perasaan gua nggak enak banget. Bayu cuma terkekeh melihat ketakutanku. Akhirnya dia nurut dan kami jalan balik ke tenda. 10 menit kami berjalan, kembali aku merasa keanehan. Kok kami sudah berjalan cukup jauh, tapi tidak sampai-sampai. Belum lagi, di sepanjang perjalanan, aku mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Bay, kayaknya kita muter-muter aja dari tadi deh. Gue ingat kita udah ngelewatin pohon itu. Aku menunjuk pohon besar dengan sulur-sulur panjangnya yang menjuntai. Semua pohon di hutan sama kali Ki. Ada-ada aja deh lo. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah, gak usah parno gitu. Lo percaya aja sama gua. Lagi-lagi Bayu sotoy menurutku. Tapi mau gimana lagi? Aku cuma diam dan terus lanjut berjalan. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh biar cepet nyampe. Itu gua inget patok itu tuh di sana. Yakin lo Bay? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget gua. Kan bukan baru sekali gua kesini. Yaudah, gua tandain dulu pohon ini pakai seler gua. Jadi kalau lo salah, kita bisa balik lagi ke jalur ini. Yaudah cepat. Aku melihat jam. Waktu sekarang menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai datang dan udara bertambah dingin seiring malam hampir menjelang. Suasana mulai gelap dengan semakin rapatnya pepohonan di sekitar kami. Bayu berjalan di depan, sedangkan aku berjalan mengikutinya di belakangnya. Sampai tiba-tiba, Bayu terpeleset dan jatuh ke celah tebing. Ia bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon. Bay! Aku menjerit panik, berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya berhasil menarik Bayu naik, malahan aku ikut jatuh dan kami meluncur turun ke bawah setelah berkali-kali tubuh kami menabrak batang-batang pohon dan akar di sepanjang tempat kami jatuh. Gelap, dan aku tidak sadarkan diri. Sampai aku merasa badanku diguncang-guncang oleh seseorang. Ki, bangun Ki, lo gak kenapa-napa kan? Walau pusing dan berat, aku memaksakan diri untuk bangun. Aku melihat Bayu memandangiku dengan raut khawatir. Serius, gue pikir lo lewat Ki. 10 menit gue coba bangunin lo. Pas gue cek nafas lo masih ada. Gue agak lega sih. Kita di mana nih Bay? Gak tahu Ki. Kita jatuh cukup jauh dari jalur. Bayu menunjuk ke atas tempat awal kami jatuh tadi. Kayaknya gak mungkin kita naik ke sana Bay. Bagaimana sekarang Bay? Kita lewat situ aja Ki. Gua cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah. Walau dalam hatiku merasa tidak akan ada perkampungan di daerah ini. Mana ada warga yang mau bermukim di hutan kayak gini, pikirku. Tapi aku gak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat temanku.
Mudah-mudahan kita ketemu warga ya, Bay. Atau Kang Daud pasti nyari kita ya. Setengah berdoa, aku berseru kepada Bayu. Ya udah, tapi hati-hati ya, Bay. Jangan sampai kepleset lagi kita. Lo bisa bangun kan, Ki? Saking takutnya, aku lupa mengecek keadaanku. Selain luka-luka di kaki karena celanaku yang terkoyak, aku merasa kakiku sedikit kebas. Ternyata kaki kananku terkilir sehingga Bayu harus memapahku untuk berjalan. Bayu menawariku untuk berhenti berkali-kali karena melihat kondisi kakiku. Aku mencoba menahan sakit dan memilih untuk terus berjalan. Kami akhirnya sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor di sisi kanan kiri gubuk itu, tapi tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecilku menyerukan untuk segera lanjut, pergi menjauhi warung itu, tetapi Bayu bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan. Ki, ada warung, kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget lagi pisang gorengnya. Gua lapar, Ki. Yuk, kita ke situ. Bay, yakin lo itu warung beneran? Kok gua nggak cium wangi pisang goreng seperti kata lo tadi ya? Ya bener lah, Ki. Gak mungkin lah kita berdua salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok. Pasti warung beneran itu, Ki. Coba aja ke sana yuk. Gue lapar banget, Ki. Dengan memapahku, Bayu mendekati warung itu dan menyapa Teteh pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berkerudung putih dan ia sedang membelakangi kami pada saat Bayu menyapanya. Tanpa merasa ada yang aneh, Bayu bertanya kepada Teteh pemilik warung. Teh, ada pisang gorengnya? Iya sebentar ya, A. Ini lagi saya goreng. Tanpa menoleh, Teteh pemilik warung menjawab Bayu. Bay, gua pengen pipis. Tiba-tiba aku tidak bisa menahan untuk tidak pipis. Teh, teman saya pengen pipis. Di mana tuh kamar mandinya? Ada di belakang, A. Mau gua antar, Ki? Bayu menawarkan diri. Tapi aku tahu Bayu tampak tidak sabar menunggu pisang goreng Teteh itu matang. Jadi aku memutuskan untuk coba pergi sendiri. Gak usah, Bay, gue bisa kayaknya. Benar, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk ini. Sama dengan warung Teteh di depan. Di sini pun tidak ada lampu untuk penerangan. Hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Aku lalu masuk dan berjongkok lalu mulai pipis. Tidak lama terdengar orang menggedor-gedor pintu, tanda tidak sabar. Sebentar, saya lagi pipis. Aku berteriak untuk menghentikan orang yang menggedor pintu. Gedoran pintu berhenti dan keadaan hening sebentar. Tapi ketika aku hendak mengaitkan celana setelah selesai pipis, gedoran tidak sabar dimulai lagi. Dan semakin lama, semakin kencang, sehingga mengguncang pintu reot kamar mandi ini. Iya, saya keluar. Aku berteriak kemudian membuka pintu. Anehnya, ketika pintu aku buka, tidak ada seorang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, segera aku tertatih mencari Bayu. Aku melihat Bayu sedang menikmati pisang gorengnya, dan Teteh pemilik warung masih pada posisi yang sama, membelakangi Bayu. Hampir setengah porsi pisang goreng sudah dilahap Bayu. Teh, tadi ada orang yang gedor-gedor pintu kamar mandi. Siapa ya, Teh? Pas saya buka tadi gak ada. Oh, itu yang tinggal di sini juga. Teteh itu menjawab pelan. Tapi saya buka tadi gak ada, Teh. Aku yakin penglihatanku tidak salah. Gak ada siapa-siapa di sana. Gak ada juga orang yang dimaksud oleh Teteh ini. Dia gak suka sama yang dibawa AA ini. Suara Teteh pemilik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telingaku. Dan kontan Bayu tersedak. Gak suka? Gak suka kenapa, Teh? Bayu bertanya. Gak suka sama yang ngegantung di leher AA. Ini maksudnya, Teh. Bayu menunjukkan jimatnya. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya. Ya, hanya kepalanya yang berputar menghadap kami, sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama, sedang memasak pisang goreng. Tapi yang paling membuatku terkejut setengah mati yaitu
wajah teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Melihat itu, aku segera berlari dengan menyeret kakiku yang masih sakit, dan tidak lupa juga menarik lengan Bayu untuk menjauhi warung setan itu. Aku terus berlari tanpa henti. Setelah aku yakin kami telah jauh dari warung dan setan itu tidak mengejar kami, aku pun berhenti. Nafasku tidak beraturan, jantungku seperti mau pecah. Aku menoleh ke arah Bayu yang tiba-tiba bicara ngelantur. "Ki, kita tinggal di sini aja yuk." "Hah? Maksud lo, Bay?" Masih belum pulih shock aku melihat setan muka rata sekarang menghadapi Bayu yang sepertinya sedang kerasukan. "Ya lihat deh, di sini tuh gelap, dingin, rame, banyak orang kayak gua juga di sini." Bayu menyunggingkan senyum misterius. Ia kemudian melanjutkan ocehannya. "Banyak orang yang mau tinggal di sini juga kayak gua. Tuh, kayak yang di sana tuh." Bayu menunjuk ke rimbunan pohon dengan senternya. "Jangan ngaco lo, Bay, kalau ngomong. Nggak lucu tau. Sumpah gue takut banget. Gue mau nangis nih. Diam gak lo? Awas, jangan ngomong aneh-aneh kayak gitu." Tiba-tiba Bayu bersenandung ringan dan tertawa. Tatapannya tampak kosong dan makin membuat aku merinding mendengar senandungnya. "Tinggal di sini ya kita, Ki. Kita tinggal di sini, rame sama teteh warung itu juga. Yuk, kita tinggal di sini ya, Ki." Bayu terus bersenandung dan tertawa menyeramkan. Aku mundur menjauhi Bayu ketika aku melihat di sekeliling Bayu muncul banyak penampakan. Di sebelah kanan Bayu ada teteh pemilik warung muka rata. Di sebelah kirinya ada akang pendaki di mata air. Belum lagi di belakang Bayu ada harimau yang menggeram dan siap menerkam mangsanya. Dan yang paling membuat bulu kuduku merinding ketika udara dingin menghembus kencang dan terdengar sebuah suara. Suara tertawa khas kuntilanak dari atas pohon besar. Dan di sana rupanya kuntilanak itu sedang mengayun-ayunkan kakinya di udara. Aku mulai menangis ketakutan. Aku berdoa sambil menangis. Semakin kencang aku berdoa, semakin dingin udara di sekitarku. Kemudian aku mendengar suara yang mirip sebuah desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telingaku. Tapi aku tidak bisa mendengar apa bunyi bisikan itu, dan tidak ada siapapun di situ. Hanya ada aku, Bayu, dan mereka yang sedang mengamatiku. Di antara doa yang aku panjatkan, aku meminta agar Kang Daud mencariku dan Bayu yang menghilang. Tidak lama kemudian, seolah doaku terjawab. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku. "Dek, Dek." Suara yang terasa familiar. Aku menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. "Bay, Bay, sadar Bay, itu Kang Daud manggil gua dari sana." Aku masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya. Dengan mata melotot, Bayu menggeram ke arahku. "Gak mungkin ada Kang Daud, Ki. Di sini yang ada cuma orang mati seperti kami ini." Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah tanpa pikir panjang, aku menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari meninggalkan Bayu yang tengah kerasukan. Aku terus berlari menyeret kakiku, mengikuti bayangan sekelebat itu. Aku berlari semakin menembus ke dalam hutan ini. Senterku mati secara tiba-tiba, dan keadaan di sekeliling terasa gelap seketika. Gelap. Kenapa tidak ada cahaya di sini? Belum pernah aku merasa setakut ini. "Tolong, siapapun di sana!" Mengapa suaraku tidak keluar? Sekuat tenaga aku berteriak, tapi tidak ada satu kata yang keluar. Seolah aku seorang bisu yang berusaha bicara lantang. Semakin aku berteriak, semakin tenggorokan ini terasa tercekik, terhimpit dalam gelap. Tidak, suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang tidak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan, jelas bukan manusia.
Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga, aku menggerakkan kaki untuk hengkang jauh dari sini, menarik kakiku yang terseret-seret. Menjauh, aku berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengejar di belakang. Suara itu semakin jelas membentuk suatu kata yang pantang diucap oleh pendaki. Mati. Aku terus berlari menyeret kaki sambil menangis. Tolong gua gak ingin mati di sini. Tolong. Akhirnya aku bisa berteriak juga. Tapi percuma aku berteriak, tidak ada orang satupun di sini. Tapi aku tidak mau mati. Aku harus menjauhi siapapun yang mengejarku di belakang. Entah Bayu, entah setan lain yang mengejarku. Kang Daud! Aku berteriak memanggil, berharap sekelebat bayangan mirip beliau kembali menampakkan diri. Dan kembali aku melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Kembali aku berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemericik air. Bayangan itu hilang seiring dengan subuh yang mulai datang. Aku terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Aku tidak kuat lagi untuk berlari. Tenagaku sudah habis. Kakiku juga sakit bukan main. Aku terduduk di salah satu bebatuan berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti juga sedang mencariku dan Bayu karena semalaman kami tidak pulang. Karena terlalu lelah, aku akhirnya tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata seorang warga menemukanku sedang tertidur. Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya atuh, Neng. Tolong saya, Pak. Saya tersesat. Aku menangis karena merasa lega akhirnya bertemu dengan bantuan. Neng bisa jalan? Mari, saya bantu sampai bawah. Warga itu membantuku turun sampai ke base camp. Ternyata Ismail dan kelompok Kang Daud juga sudah berada di sana. Ki, untung lo selamat, Ki. Bayu gimana, Il? Gua ninggalin Bayu di hutan karena gua takut dia kesurupan. Setengah terisa, aku menanyakan keadaan Bayu sama Ismail. Udah, lo istirahat dulu. Makan terus lo tidur ya. Pasti lo capek banget. Nanti biar Kang Daud yang nyeritain ya. Ismail memberikan teh hangat biar aku tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud akhirnya mengajakku untuk ngobrol. Udah tenang kamu, Dek? Sudah, alhamdulillah, Kang. Bagaimana, Kang? Apa Bayu sudah ketemu? Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita ya. Kami sudah menemukan Bayu. Alhamdulillah. Aku segera memanjatkan syukur. Aku merasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabatku sendirian. Saya turut berduka cita, Dek. Yang kami temukan jasad Bayu. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu. Maksud Akang? Bayu meninggal di tempat? Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata itu warung setan. Terus kita kabur, terus Bayu kesurupan. Tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin dia di sana, Kang. Dokter sudah memastikan, Dek, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh. Gak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang. Tadi malam saya bersemedi memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Dek. Tapi Bayu sudah meninggal. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu, sahabat kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku menangis meratapi sahabatku yang sudah mendahului. Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka, Dek. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka. Terakhir Kang Daud menutup ucapannya dengan kalimat itu seraya menepuk pelan bahuku. Karena pengalaman itulah yang akhirnya membuatku trauma. Sehingga kali itulah pertama dan terakhirnya aku mendaki gunung bernama Gunung Salak. Oke, itulah cerita pendakian dari Kiki, sebuah kisah nyata yang menyedihkan ya. Walau tidak dijelaskan kapan terjadinya, namun semoga bisa kita ambil pelajaran ke depannya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Pegerangan. Dengan menyimak saja, kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang.
apalagi ditambah dengan subscribe channel ini. Jadi, jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, jumpa lagi pada episode selanjutnya. Tetap semangat, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.